Bisa mengkafir ahli dan awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Az-Zahra selaku perwakilan dari Madrasah Diniyah Manba'il Futuh Beji Jenuh Tuban. Di sini saya akan menerangkan tentang bab mengetahui kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratun Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil malam. Arba'atun utawi papat min kutubin saking piro-piro kitab tafsiluha iku utawi perinciane arba'ah Tauratun Musa iku Taurate Nabi Musa bil huda iku tetep kelawan pituduh tanziluha utawi temurune Taurat Zaburu Dauda lan Zabure Nabi Daud wa Injilu lan Injil ala Isa hale den turunake ing ngatasé Nabi Isa wa Furqanun lan Al-Qur'an ala khairil mala hale den turunake ing ngatasé bagus-baguse makhluk. Artinya, adapun 4 kitab Allah yang wajib diketahui. Rinciannya, 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan membawa petunjuk. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sebaik-baiknya makhluk. Maksudnya, kita sebagai orang muslim wajib mengetahui dan meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasulnya, seperti kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang isinya akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat, seperti kewajiban meyakini keesaan Allah SWT, larangan menyembah berhala atau patung, dan larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, seperti firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi 150 syair dan pujian kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Tetapi di kitab Zabur tidak memuat ajaran-ajaran Allah, karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengakui ajaran Nabi Musa alaihissalam, seperti yang tercantum di kitab Taurat. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi ajaran-ajaran mengisahkan Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Di dalam kitab Injil pula terdapat firman bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, seperti firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Dan di dalam kitab Injil pula berisi ajakan untuk umat Nabi Isa alaihissalam untuk menjauhi hidup kerakusan dan ketamakan duniawi, seperti orang-orang Yahudi yang pada masa itu bersifat materialistis, yaitu mementingkan kehidupan dunia. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi umat manusia,
bukan hanya untuk satu umat, melainkan seluruh umat di dunia. Seperti firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 9. Dan secara garis besar, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh, dan syariat. Selain 4 kitab tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meyakini atau mengimani secara ijmal atau secara global. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa suhuful khalili lan piro-piro lempirane Nabi Ibrahim, wal kalimi lan Nabi Musa, fiha iku tetep ing dalam suhuf kalamul hakami utawi dawe dat kang ngukumi, al alimi kang mudaneni. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan beberapa lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, yang di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maksudnya, selain 4 kitab tersebut, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Kitab dan suhuf memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya, kitab berbentuk buku, sedangkan suhuf berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Tetapi isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk meyakini suhuf tersebut, karena di dalam suhuf tersebut terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa kullu ma atabi rasulu fahaqqu tasdiqu wal qabulu. Wa kullu ma utawi saben-saben barang ata kang teko bihi kelawan ma ar-rasulu sapa rasul fahaqqu mongko iku utawi hakim ma at-tasdiqu iku den benerake wal qabulu lan den trimo. Artinya segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu wajib dibenarkan dan diterima. Maksudnya, tiap-tiap mukallaf wajib menerima dengan rasa tunduk, hormat dan taat oleh apa saja yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, dan tidak untuk menentangnya, tetapi harus tunduk dan hormat oleh apa saja yang disabdakan Nabi. Imanuna biyaumi akhiri wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna utawi iman sapa kita biyaumi akhirin kelawan dino akhir, wajaba iku wajib apa imanuna wa kulli ma lan saben-saben barang kana kang tinemu apa ma bihi kelawan dino akhir minal ajabi bayane saking kegawaan. Artinya, kita wajib beriman, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, dan semua kejadian yang mengherankan yang terjadi pada hari kiamat. Maksudnya, semua orang mukallaf wajib meyakini dan mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Begitu juga kejadian-kejadian yang mengagumkan, yang mengherankan, yang terjadi pada hari kiamat tersebut, seperti adanya syurga, neraka, mahsyar, ba'ats, hisab, mizan, dan lain-lainnya. Kita harus percaya
bahwa hari kiamat pasti akan datang dan segala kejadian-kejadian yang mengherankan yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Dan kita tidak boleh menentang adanya hari kiamat. Justru kita wajib mengimani dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.